Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kami menyapa semua yang ada, yang meliputi praise worship kami, pujian dan penyembahan kami. Biarlah hari ini menjadi spesial bagi setiap kami. Bapa, kami mau melewati setiap lembah kami yang kelam. Kami percaya bahwa Bapa senantiasa ada dengan kami. Bapa tidak pernah melepaskan tangan kasih-Mu dari setiap kami. Dan kami mengikuti langkah-Mu, sebab pertolongan Tuhan kepada kami itu nyata. Kami tidak berjalan sendiri, kami terus berjalan bersama Yesus. Haleluya. Melewati lembah duka setepu, jalanku gelap dan ngeri,
Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami. Dan kami tidak takut, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman. Allah kami adalah Allah El Shaddai, Allah yang terus bersama kami sepanjang hidup kami. Kami tidak pernah takut, Engkau ada selalu bersama dengan kami. Haleluya. Sebab Yesus pelihara kami. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Dan kami tidak pernah susah Tuhan, sebab Roh Kudus selalu menghibur kami. Roh Kudus
Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit dari isi hati Tuhan yang dimana akan mengingatkan kita kembali akan pentingnya kita terus mengandalkan Tuhan. Nah, dalam renungan singkat ini saya kasih tema yaitu introspeksi diri. Nah, dalam mengintrospeksi diri kita perlu mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Kenapa harus introspeksi yang hari ini saya bawa? Karena banyak orang yang lupa dirinya, sehingga dia menjadi Tuhan atas hidup orang lain. Nah, untuk lebih lanjut lagi, mari kita baca di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai 24. Bunyinya demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam konteks ini, dalam pembacaan ini, kita tahu di situ doa Daud kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Allah yang maha tahu. Dia meminta Allah untuk mengoreksi dirinya, karena Allah itu Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, dan di mana Allah itu juga selalu ada buat dia, dan tidak ada alasan untuk Daud pergi ke yang lain, sehingga dia datang kepada Allah saja. Dan dalam mengoreksi diri ini, kita harus datang dan berserah penuh kepada Tuhan, dan kita secara jujur, tidak ada yang tersembunyi untuk mengoreksi diri. Ketika kita bisa mengoreksi diri kita, maka kita akan dijamin mempunyai karakter yang baik, sifat yang baik, bahkan kita bisa menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Karena apa yang ada di dalam ini sudah kuat melalui apa? Introspeksi. Dan diuji dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara dan saya mempunyai kekuatan yang baru untuk hidup terus mengandalkan Tuhan. Apa itu introspeksi? Introspeksi berasal dari kata intro yang artinya ke dalam, dan spektar artinya melihat. Jadi introspeksia yang digabungkan adalah memiliki arti melihat ke dalam. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia memiliki pengertian yaitu meninjau, mengoreksi terhadap perbuatan atau sikap yang ada dalam diri kita masing-masing. Di dalam Alkitab juga ada salah satu tokoh yang menjelaskan mengenai tentang introspeksi, yaitu Salomo, tokoh Alkitab yang penuh hikmat. Ya, dia ini mengatakan bahwa orang yang berhikmat memiliki kesadaran diri lewat ungkapannya, mengerti jalannya sendiri. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-8. Nah, di situ diuraikan tentang kesadaran diri yang dihasilkan melalui introspeksi diri. Dan orang ketika menyadari kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya, ya di situ yang disadari adalah knowledge-nya, karakternya, ya kan. Dia punya perasaan, dia punya motivasi, dia punya keinginan dan hasrat. Itu dapat dilihat dari ketika dia mengoreksi dirinya, ketika dia melihat dan menyadari itu semua. Nah, untuk mengoreksi diri yang pertama, kita harus datang sama Tuhan. Yang perlu kita andalkan cuma Tuhan, bukan manusia. Karena kalau kita mengukurnya dari cara pandang manusia, maka kita akan kecewa. Bahkan kita akan seringkali dijatuhkan. Bahkan kita akan seringkali mengalami yang namanya ketidakpercayaan diri. Maka dari itu kita harus datang sama Tuhan. Sehingga apa yang kita koreksi, apa yang kita nilai, apa yang kita lihat, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak bisa untuk berbohong sama Tuhan.
Maka dari itu ketika kita mengoreksi diri, kita datang sama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menunjukkan apa yang harus kita ubah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita harus datang sama Tuhan. Dan untuk mengoreksi diri kita harus berpusat sama Tuhan. Dan mengoreksi diri itu adalah penting banget untuk pribadi kita sendiri. Kenapa? Melalui koreksi diri ini, kita menjadi orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian di sisi lain kita menjadi orang yang rendah hati. Di sisi lain kita menjadi orang yang mempunyai karakter yang baik, yang bagus pastinya. Serta kita menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita. Itu dilakukan untuk bisa mencapai apa yang menjadi Tuhan mau. Ya, kita harus mengoreksi diri kita harus melihat sampai di mana kita selama ini. Dalam hidup ini kita sampai di mana. Nah, dengan begitu saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, dan pasti tidak mendukakan hati Tuhan seperti Daud. Dia datang sama Tuhan supaya tidak mendukakan hati Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau, yaitu segala sesuatu dia berserah, berseru, dan minta Tuhan yang mengoreksinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa mengoreksi diri itu sangat penting untuk kepribadian kita. Kalau kita tidak pernah mengoreksi diri kita, maka kecenderungan kita akan menjadi orang yang mudah rapuh. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah goyah jiwanya. Bahkan kepribadian kita tidak konsisten. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyadari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan kita. Ketika ada badai, ketika ada suatu masalah yang menghadapi kita, yang menerpa hidup kita menjadi orang yang lemah, yang hancur, karena kita tidak mempunyai pegangan yang kuat. Nah, berbeda dengan orang yang mengintrospeksi diri, yang terus datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, sehingga Tuhan yang memberikan mereka pertolongan, sehingga Tuhan juga yang membuka jalan-jalan yang tertutup itu menjadi terbuka. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengoreksi diri, maka akan ada banyak hal yang Tuhan bukakan. Di dalam Mazmur sudah disampaikan, di situ ada pikiran, perkataan, tingkah laku, hati yang diuji. Dan ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita mengoreksi diri, kita harus datang kepada Tuhan, bukan manusia. Ya, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, dia bilang demikian. Sebab orang yang mengandalkan kekuatannya atau kekuatan manusia akan mudah kecewa dan rapuh hatinya. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan Allah, maka diberkatilah orang tersebut. Dan di dalam mengoreksi diri kita juga harus berpusat pada cara pandangnya Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau. Seperti terdapat di dalam Alkitab, dia memberikan nasihat, pikirkanlah itu semua, yaitu pikirkanlah tentang apa? Tentang sesuatu yang baik, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan ketika kita memikirkannya, kita menyadarinya itu penting dan perlu, dan itu yang Tuhan mau, maka kita berhasil menjadi orang-orang yang ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi perlu sekali untuk mengintrospeksi diri, karena di luar sana itu banyak orang yang berdiri menantikan perhatian kita, banyak orang yang berdiri mencari perhatian kita. Dan ketika kita nggak kuat, ketika kita di luar, yakinlah goyah akan menerpa kita. Kalau kita datang sama Tuhan, kita merenung sama Tuhan, minta sama Tuhan pimpinan bimbingan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, dan dijamin akan menstimulus kita untuk lebih lagi bertobat, bahkan melakukan hal-hal yang baik.
dan percaya diri kita semakin tinggi. Kerendahan hati kita akan dijamin kalau kita sering mengintrospeksi diri kita. Dan keuntungannya yang lain, kita tidak menjadi Tuhan atas hidup orang lain, tidak menjadi orang yang suka menghakimi, tidak menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain, tetapi kita menyadari bahwa kita salah, kita minta sama Tuhan dan kita bertobat. Amin. Jadi mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara mengoreksi diri kita sebelum kita berpergian, sebelum kita ngapain, sebelum kita ada di mana-mana. Kita coba evaluasi, introspeksi diri kita, entah di waktu senggang, kosong, atau pas Anda mau tidur. Lakukanlah itu. Yakinlah Tuhan akan menolong dan menyembuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.